Sudah direkam. Selamat datang di podcast Erdin J dan hari ini bersama bintang tamu yang istimewa. Halo Febri. Hai Erdin, gimana kabarnya hari ini? Aku baik, gimana kamu kabarnya? Baik juga. Aduh, aneh ya Cin, soalnya Febri ini sebenarnya teman yang biasanya kami ngobrol pakai bahasa Jawa atau bahkan pakai bahasa Inggris. Jadi sebenarnya agak canggung nih ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya nggak sih, Feb? Iya bener. Agak ngerasa sedikit aneh ya, karena biasanya kita ngomongnya kalau nggak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa. Sekalipun bahasa Jawanya ini beda. Iya, gitu. benar. Ya kan? Nah, kalau yang udah lihat judulnya, kesadaran berbahasa, sebenarnya ada cerita belakangnya nih. Nah, dan kenapa juga aku ngundangnya Febri? Kenapa bintang tamunya tuh Febri gitu? Nah, jadi aku mesti sampaikan dulu nih ke yang dengerin. Jadi alasannya kenapa sih bikin podcast kesadaran berbahasa? Jadi di zaman yang sudah penuh dengan globalisasi, modernitas dan segala macam rupa budaya, nampaknya kesadaran berbahasa di kalangan anak muda, saya masih muda, itu sepertinya. Saya juga nggak mau kalah ya, saya juga masih muda, teman-teman. Iya, sepertinya meluntur gitu. Nah, indikatornya dari mana? Banyak. Nah, yang saya mau ceritakan ini adalah apa yang saya lihat gitu. Dan itu adalah lingkup keluarga. Jadi aku kan keluarga dari Jawa Tengah, aslinya Magelang, dan punya 2 kakak perempuan yang dua-duanya sudah menikah gitu. Yang pertama anaknya sudah 2 dan dia menikah dengan orang Kudus, jadi Jawa Tengah juga dong. Maka sebenarnya yang aku bayangkan adalah mereka akan berkomunikasi dalam bahasa Jawa. Namun pada kenyataannya di antara kakakku dan kakak iparku, mereka tidak ngobrol pakai bahasa Jawa. Itu satu. Walaupun sebenarnya misal nih, kakak iparku ngomong sama aku pakai bahasa Jawa. Kakakku ngomong sama aku pakai bahasa Jawa. Jadi anehnya kenapa mereka nggak ngomong pakai bahasa Jawa? Ya udah, itu nggak ngerti lah ya alasannya apa. Cuman yang kemudian terjadi adalah ketika mereka punya anak 2, itu mereka diajarin pakai bahasa Indonesia. Yang sebenarnya sih anak yang pertama dulu sempat 3 tahun dirawat sama nenek kan, sama ibuku gitu. Dan itu pakai bahasa Jawa kromo gitu, bahasa Jawa yang halus. Cuman ternyata sama kan waktu itu kalau kakakku tuh kan kerja semua, jadi sibuk. Nah pas akhirnya udah gak kerja, di rumah aja dia ternyata membiasakan untuk berbahasa Indonesia. Yang kemudian si ponakanku ini nggak dilanjutin untuk diajarin pakai bahasa Jawa. Nah udah tuh musnah ya kan bahasa Jawanya. Anak kedua juga sama pakai bahasa Indonesia. Ya udah, oke. Kakak kedua dia menikah dengan orang Banten yang sehari-harinya juga sebenarnya berbahasa Sunda semi Jawa. Sebenarnya kalau aku ngobrol sama mbakku sih, kakak iparku yang ini, yang Banten ini akan ngerti gitu. Cuman nggak akan jawab dalam bahasa Jawa. Cuman akan ngerti bahwa konteksnya, oh aku ngerti nih lah kalian ngomongin apa gitu. Ya udahlah ya, mungkin untuk mempermudah komunikasi akhirnya mereka berbahasa Indonesia antara si mbakku ini dan si suaminya. Ya udah di situ. Cuman ketika punya anak yang terjadi adalah mereka mengajarkan anaknya berbahasa Indonesia tanpa, kalau dalam bayanganku nih, soalnya kan juga punya teman kamu juga kan Feb, kita punya teman yang dia asli orang Inggris dan istrinya itu adalah orang keturunan Cina, Medan, dan kewarganegaraan Indonesia. Jadi ketika dia punya anaknya itu diajarin pakai bahasa Mandarin untuk ngobrol sama emaknya dan ngobrol bahasa Inggris sama bapaknya si teman kita ini. Dan dia tetap ngomong pakai bahasa Indonesia dengan tetangga-tetangga gitu. Jadi menariknya adalah mungkin tidak banyak orang tua yang sadar itu gitu, bahwa sebenarnya anak itu tinggal kamu kasih apa aja dia akan nyerap gitu. Nah, kemudian prihatin aku adalah gini, oke, kan aku yang sendiri masih single nih gitu, masih belum menikah dan nggak tahu akan seperti apa nanti kan. Jadi asumsinya nih, misal aku nggak akan punya anak, nggak akan menikah, berarti sebenarnya nggak akan ada yang nerusin nih bahasa Jawa
di versi keluargaku gitu. Nah, kalau itu terjadi diduplikasi di dalam beberapa keluarga, itulah bagaimana bahasa Jawa itu musnah. Nah, berat ya. Iya benar. Soalnya itu nanti kalau di istilah linguistik ya, ada namanya yang namanya language attrition. Jadi bahasa itu terkikis. Language attrition itu berarti pada akhirnya bahasa itu musnah tadi gitu. Ada beberapa faktor kenapa language attrition itu bisa terjadi. Jadi salah satunya misalnya memang bahasa itu sudah tidak punya penutur lagi. Karena ya yang tadi Erdin bilang, di duplikasi keluarga sudah tidak mengenalkan itu lagi. So kalau itu terjadi di skala yang lebih besar, pada akhirnya musnahlah bahasa itu. Gitu. Jadi berarti kalau sorry kupotong, kalau gitu di bahasa Indonesia kan apa tadi linguistic attrition itu artinya apa? Language attrition. Language attrition. Apa ya kalau dari KBBI ya? Kira-kira deh KBBI kalau ya. Menurutmu? Pengikisan ya. Pengikisan. Ya. If I'm not wrong ya. Pengikisan bahasa. Oke. Oh iya kan lupa. Sebelum semakin jauh nih yang perlu aku kenalkan adalah kenapa Febri bintang tamunya. Nah, jadi pertama, Febri itu teman satu kantor, pernah satu kantor yang di mana di kantor ini kita harus pakai bahasa Inggris gitu. Karena memang itu caranya harus pakai bahasa Inggris. Cuman kalau lagi di dalam ruangan staff ya kita ngomong pakai bahasa Jawa ya. Udah terkenal lah teman-teman pasti selalu bercandainnya kalau Erdin sama Febri ketemu tuh pasti langsung jadi bahasa Jawa kayak orang Jawa gitu. Nah, jadi aku lagi nyari memang gimana caranya ngebahas kesadaran berbahasa itu dari perspektif satu orang yang umurnya mirip sama aku gitu, di masih kategori anak muda. Yang masih dianggap sebagai penerus generasi bangsa gitu, yang masih membudayakan bahasa lokal, kemudian mampu berbahasa Indonesia dengan baik, nggak harus sampai fasih kemudian kamu jadi seorang penulis dalam bahasa Indonesia, tapi kamu juga berbahasa Indonesia dengan baik, itu cukup. Kemudian yang ketiga adalah berbahasa Inggris dengan sangat baik gitu. Karena itu memang kebutuhan zaman ini, kita jadi manusia yang setuju. Menjadi terlibat di dalam komunikasi global, ya bahasa Inggris lah gitu. Nah, akhirnya aku Febri aja deh diajakin gitu. Jadi pas banget gitu. Cuman nantinya memang podcast ini akan ada beberapa episode yang juga ngajakin praktisi lain, kayak penutur lain, bahasa lain, dan ada juga seorang pakar dari kebahasaan yang lain gitu. Jadi harapannya pengen banyak banget episodenya. Nah, lanjut lagi. Kalau misalkan Feb, aku nanya, kesadaran berbahasa, gimana kamu memaknai itu? Melihatnya seperti apa gitu? Kalau ini perspektif pribadi ya. So, jadi aku pikir yang namanya semakin banyak bahasa yang bisa kita kuasai dalam artian untuk komunikasi dengan baik, itu kita akan terbantu untuk mengembangkan perspektif kita gitu. Jadi kalau misalnya nih aku bisa ngomong bahasa Jawa, terus aku bisa ngomong bahasa Indonesia, terus bisa juga berbahasa Inggris. Otomatis perspektifku untuk memahami, nggak boleh campur ya ini ngomongnya ya. Iya, bahasa Indonesia. Mau campur ya. Udah menahan diri banget ya. Jadi intinya kalau misalnya kita bisa bicara lebih dari satu bahasa, kita juga bisa mengembangkan perspektif kita gitu loh. Karena setiap bahasa itu diyakini dia itu memiliki pengaruh ke bagaimana kita memandang dunia atau mendapatkan pengalaman di kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu adalah salah satu keuntungan dari orang yang tidak hanya bilingual ya, tapi bisa menguasai lebih dari satu bahasa selain bahasa ibunya. So, nggak perlu kita misalnya udah bisa bicara bahasa Inggris, ya udah aku lupain aja bahasa ibuku. Tidak begitu gitu loh. Kalau misalkan kita bisa menambah lebih banyak lagi, kenapa enggak? Dan di istilah linguistik itu ada teorinya gitu. Jadi ada yang disebut dengan
superior word hypothesis itu ada dua. Ada linguistic determinism, ada linguistic relativity. Linguistic determinism itu artinya intinya ya, jadi penutur bahasa itu, bahasa yang kita ucapkan itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, yang kedua, linguistic relativity itu kognitifnya kita itu bahasa gimana ya? Agak susah ini campur-campur ya ternyata ya. Jadi linguistic cognitivity itu kita memandang atau mendapatkan pengalaman sehari-hari itu ditentukan dari bahasa yang kita tuturkan, bahasa yang kita ucapkan begitu. Jadi menariknya itu nanti ada keterkaitan antara bahasa dan pikiran. Bahasa, pikiran, culture, bahasa, pikiran, dan bagaimana kita mendapatkan dan memahami informasi sehari-hari kayak gitu. Contohnya misalnya kalau kita ngomongin warna ya, kalau kita ngomongin warna di dalam bahasa Inggris itu kan banyak banget shades ya, banyak banget tones dari color gitu loh. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita biasanya menambahkan katakanlah merah. Oh, merahnya tidak terlalu tua, kita bilang merah muda. Kemudian ada merah tua gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dia punya istilah khusus untuk shades itu. Oh iya. Kalau kita terus mau misalnya merahnya lebih muda dari muda, merah agak lebih muda. Iya kan, agak lebih muda gitu kan. Nah, dari situ udah kita meyakini bahwa ya memang ada pengaruhnya dari kosakata yang kita kuasai di satu bahasa itu akan membantu kita untuk melihat dunia secara berbeda. Jadi kita bisa bayangin nih, kalau aku ngomong bahasa Jawa, aku taunya tone color itu cuma ini aja gitu. Kayak tadi, aku tambahin aja deh, agak tua, muda, sedikit begini, sedikit begitu gitu ya. Tapi kalau misalkan di bahasa Inggris, dia punya satu kata khusus untuk setiap shades-nya. Di bahasa Indonesia juga begitu. Jadi kan kita semakin kaya gitu loh. Pengetahuannya semakin kaya, cara kita melihat sesuatu juga lebih baik lagi. So, ya dapat punya perspektif yang lebih luas lah. Bener nggak sih kata luas untuk perspektif? Bisa, iya. Ya begitu. Nah, menarik bisa nih. Ya? Bisa. Takutnya nanti terjemahannya salah nih. Memang soal terjemahan tuh menarik juga tuh. Memang tidak setiap bahasa istilah translate atau terjemahan tuh tidak terjadi sebenarnya. Yang ada adalah mengalih bahasakan kan. Jadi disesuaikan dengan bahasa yang mau kita pakai gitu. Ya kayak buku lah. Kalau kita baca buku aslinya dalam bahasa Inggris, terus kita baca yang versi bahasa Indonesia, memang ketika kita sudah memahami dua bahasa itu, terus kadang aku pernah soalnya bandingin beli deh dua-duanya gitu. Aku baca, ya beda banget gitu pengalamannya gitu. Ada hal-hal yang bisa kalau baca buku yang bahasa Inggris itu pengalaman imajinasinya sampai ke mana gitu. Tapi kalau yang bahasa Indonesia beda lagi pengalamannya sampai ke arah yang mana gitu. Jadi soal luas tadi kita berhenti di situ dulu aja deh. Kita anggap aja sesuatu yang memang sangat tidak terbatas gitu ya. Nah, ngomentarin soal kognitif tadi ya. Kalau kita bisa lebih dari satu bahasa, lalu kita bisa mengembangkan perspektif gitu. Nah, dan ide gitu. Dan kamu tadi sempat nyebutin gitu soal bahasa ibu. Jadi sebenarnya apakah menurut pengetahuan Febri itu lebih kepada memperbanyak bahasa untuk dikuasai atau harus menguasai bahasa ibu dulu gitu. Menurut Febri gimana? Menurutku ya, oke. Sebenarnya ini adalah proyeksi ketika nanti suatu hari nanti aku punya anak dan hopefully anaknya ini bisa bicara lebih dari satu bahasa. Jadi semoga. Jadi agak masih bimbang ya ini bagaimana ya gitu. Tapi setauku kalau misalkan kita mau memperkenalkan satu bahasa ke anak ya, itu kita matangkan dulu satu gitu. Kecuali kalau memang perkembangan si anak untuk mengakuisisi bahasa ini itu sudah bagus, jadi kita bisa juga kasih dia exposure ke bahasa-bahasa selanjutnya. Nah, kabar baiknya, katanya nih, belajar bahasa itu ada yang namanya periode keemasan ya. Jadi ada yang disebut
critical period gitu. Kenapa kok begitu? Ada suatu notion yang menyatakan bahwa ketika dia belum sampai ke masa puberti, berarti fungsi dari dua hemisfer otaknya ini masih nyampur. Gitu. Makanya dia menyerap segala sesuatu itu jauh lebih cepat daripada kita orang dewasa yang fungsi dari setiap dua hemisfer otak kita ini sudah spesifik gitu. Yang ini untuk menyerap misalnya kemampuan analitik, yang ini untuk something like that. Jadi yang seperti itu. So, kalau misalkan aku di posisi orang tua nih, dan kebetulan misalnya pasanganku nanti berbicara bahasa yang beda dari aku, berarti aku punya kesempatan untuk mengenalkan lebih dari satu bahasa, tidak hanya bahasa ibu. Nanti kalau aku lihat dulu prioritasnya. Kira-kira nanti di keluarga ini itu bahasa yang akan kita pakai sehari-hari bahasa apa dulu, gitu. Ya, setelah itu baru nih, misalnya, aku tinggalnya di lingkungan yang berbahasa Inggris, otomatis bahasa Inggris akan jadi bahasa ibu si anak, sekalipun bahasa ibuku adalah bahasa Jawa, ya kan? Karena lingkungan kita beda gitu loh. Tapi di saat itu, ketika aku sudah bisa memantau perkembangan dia, bagaimana dia mengakuisisi bahasa dengan rentang perkembangan kognitif tertentu, jadi ada tuh, kalau kognitifnya dia sekian bulan, kemampuan bahasanya harusnya sekian, gitu. Itu ada. So, kalau misalkan dirasa dia udah bisa, kenapa enggak kita berusaha untuk memperkenalkan bahasa kedua atau bahasa ketiga dan seterusnya. Gitu. Berarti ada cara ngetesnya dong, Feb, itu? Itu ada ilmu yang ingin aku pelajari nanti di S3 ini. Aku pengen deep down into that. Jadi itu namanya second language acquisition. Gitu. Iya, benar. Lupa disebutin tadi adalah Febri ini memang akan segera menuju ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan S3 di bidang linguistik ya. Persisnya apa, Feb? Linguistik apa, Feb? Applied Linguistics and Technology. Oh, ini. Linguistik terapan, integrasi linguistik terapan dan teknologi. Gitu. Nah, jadi pas banget kan kalau ngundang Febri buat ngobrol di podcast ini. Tapi sebenarnya selain daripada pengetahuannya Febri sendiri, memang yang aku tekankan adalah karena kan kita itu masih ngobrol bahasa Jawa ya, dengan kondisi yang kita pernah ngobrol ya, Feb, soal kenapa sih ada teman yang sebenarnya sama-sama orang Jawa yang bisa bahasa Jawa, tapi ketika ketemu di kota besar, kita kan sama-sama orang rantau ya, bukan asli Jakarta. Yang sering terjadi adalah teman-teman ini nggak tahu kenapa bagaimana, kalau kita ketemu terus kan pasti heboh ya, orang Jawa ketemu Jawa pasti langsung wah jeng-jeng piye kabare, suara ketemu, bla 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 terus. Tapi dia jawabnya enggak gitu. Halo, iya aku baik. Lo gimana atau kamu gimana? Bahasa Indonesia sih gitu. Dan itu nggak cuman sedikit, itu cukup sering terjadi di aku gitu. Dan sebenarnya yang kemudian aku bingungkan adalah Febri aja di lingkungan yang juga sangat global gitu, dan bahkan menulis, ada jurnal yang kamu terbitkan dalam bahasa Inggris gitu, perasaan juga baik-baik, oke-oke aja ngobrol bahasa Jawa sama aku gitu, di depan orang-orang, di mall ngapain, ngobrol WhatsApp aja kita kan bahasa Jawa ya, jadi maksudku, meskipun bahkan bahasa Jawa kita beda gitu, kalau Febri kan asli Jombang, Jawa Timur, Magelang Jawa Tengah, jadi banyak kata-kata yang kita nggak ngerti tapi masih kita terus kembangkan sampai harus nanya, maksud kamu apa ngomong ini, aku nggak ngerti gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Feb, menurut pendapat kamu deh, sebenarnya apa sih yang terjadi pada fenomena apa gitu? Kenapa ada orang-orang yang kemudian kalau dari gestur aku anggapnya malu ya, malu untuk ngomong bahasa Jawa, padahal misalnya nih lagi, soalnya aku keras kepala ya, aku selalu akan dan juga merasa aneh kalau ngobrol sama orang Jawa tapi nggak bahasa Jawa. Jadi akhirnya biasanya orang-orang yang demikian tadi itu aku akan maksain untuk ngomong bahasa Jawa. Karena emang aku agak susah untuk ngomong bahasa Indonesia sama orang Jawa yang logatnya Jawa dan bisa bahasa Jawa dan aku ngerti gitu. Jadi lama-lama orang itu ternyata mau ngomong gitu selama umumnya enggak lagi di depan umum atau kayak nggak lagi nge-mall gitu, nggak lagi cuman kayak di kos misalnya ngobrol berdua gitu. Jadi
menurut kamu itu sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kita bisa bilang malu ya? Kenapa ada orang-orang yang malu untuk berbahasa Jawa? Dalam konteks ini Jawa ya, aku nggak pernah tahu dalam konteks bahasa daerah lain, tapi bahasa Jawa deh. Menurut kamu kenapa tuh melihatnya? Kalau dilihat dari fenomena sosialnya, sebenarnya kita bisa ngomongin tentang language and power dan language and prestige. Jadi bahasa itu dianggap punya prestige gitu loh. Tapi sebenarnya apakah itu memang pandangan yang tepat? Kita nggak bisa serta-merta mengatakan bahwa oh kalau ternyata orang banyak menolak untuk ngomong bahasa Jawa, padahal sebenarnya dia bisa untuk berbahasa itu, mungkin ada unsur kayak dia memandangnya di perspektif dia bahasa Indonesia itu punya kedudukan tidak ngomong bahasa Jawa karena di depan orang. Tapi tadi kan dibilang Erdin, kalau misalkan kita berdua misalnya dia nggak masalah ngomong bahasa Jawa, berarti di sini mungkin ada yang namanya prestige tadi gitu loh, yang kemudian dilihat bahwa kalau aku ngomong bahasa Indonesia aku akan lebih gaul, aku akan lebih begini gitu. Mungkin seperti itu ya, tapi kita nggak tahu. Mungkin masing-masing orang punya pandangannya sendiri-sendiri dan alasan kenapa aku nggak pakai bahasa Jawa aja sama sesama penutur Jawa yang kebetulan berada di Jakarta misalnya. Nah, sebenarnya kita ngomong bahasa apa ini kan tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya kondisinya formal, audiensnya adalah orang dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya, otomatis bahasa Indonesia adalah lingua franca di situ gitu. Bahasa Indonesia berarti sebagai sarana komunikasi yang akan diterima gitu. Kenapa kita pakai bahasa itu? Karena kalau aku ngomong bahasa daerahku, orang lain nggak akan dengar, pesanku tidak akan tersampaikan, ya kan? Nah, jadi tergantung dari audiensnya, fungsi atau kapan kita harusnya menggunakan bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, ya audiensnya siapa dulu gitu, konteksnya seperti apa dulu gitu. Kalau kita kembalikan lagi ke alasan kenapa harus memilih satu bahasa tertentu di komunikasi itu. Tapi kalau misalkan tidak ada unsur yang begitu, tidak untuk memenuhi unsur formality atau mungkin tidak untuk ya ini sekedar kita bisa bilang chit chat ya antara temen yang sama-sama tahu latar belakang budaya dan bahasanya, sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita tetap ngomong dalam bahasa yang sama-sama kita tahu atau bahasa ibu kita gitu loh. Tapi kembali lagi alasan utamanya kenapa ya mereka begitu, ya mungkin itu tadi pandangan pribadinya sendiri tentang powernya dari bahasa tersebut kayak gitu, maybe ya. Nah, soal prestige nih, Feb. Kalau bahasa Indonesia-nya prestise ya, prestise. Prestise ya, kalau di KBBI ya? Di KBBI prestise. Harus pakai nggak bisa prestis. Oke. Iya, jadi dia udah diserap ya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, soal prestise, berarti kan sebenarnya ada yang merasa bahwa bahasa lokal dia, aku nggak tahu ya dengan bahasa lain karena belum pernah ngobrol nih sama orang yang dengan misalnya asli orang Padang misalnya, terus yang ngomong bahasa Padang karena mungkin malu atau gimana, belum pernah tahu. Cuman kalau konteks bahasa Jawa, aku jadi penasaran gini, apakah sebenarnya ada hal-hal di masa sejarah atau masa lalu yang berpengaruh terhadap kenapa dia malu, atau sebenarnya apa yang sebenarnya dikembangkan dalam keluarga. Nah, mungkin aku mau minta pendapat kamu aja deh, Feb. Kalau sampai ada yang merasa itu secara prestise dia merasa tidak dapat dari bahasa Jawa dan aduh malu deh, nggak usah deh ngomong itu di Jakarta gitu. Sebenarnya kira-kira faktor apa aja sih yang membuat itu terjadi gitu? Apakah di keluarga atau apa sih menurut kamu? Menurutmu gimana? Sebenarnya kompleks banget ya kalau kita harus ngupas, maksudnya faktor-faktor apa saja gitu loh, karena itu terkait dengan personal. Tapi kalau aku bisa bilang secara umum, bahasa itu punya yang tadi aku bilang power itu. Nah, power ini biasanya ditentukan dari apa? Sebanyak apa penutur bahasa itu gitu loh dibandingkan dengan bahasa lain. Gitu. Nah, mungkin kalau dalam konteks yang ini nih, kita ngomongnya lebih spesifik dan dalam skop yang lebih kecil, ya kan? Karena mungkin orang-orang di sekitarnya dia semuanya ngomong bahasa Indonesia dan sudah ada stereotype itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Pandangan.
Iya kali. Iya, Ya. ada stereotip. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi kita juga masih mikir apa ya istilahnya yang tepat ya. Jadi mungkin di lingkungan dia, di skop yang lebih kecil ini, sebagian besar mereka ngomongnya dalam bahasa Indonesia yang bisa kita kasih embel-embel gaul gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi posisi bahasa Jawa atau bahasa daerahnya kan jadi yang minoritas kayak gitu. Nah, kalau di situ bisa dibandingkan yang mana yang akan menang, otomatis bahasa Indonesia gitu kan. Di konteks yang lingkup kecil ini tadi gitu. Kalau menurutku aku sempat memang kan kita bukan pakar yang sampai apa sih namanya itu kan pasti ada hubungannya dengan psikologis mungkin atau sejarah gaya. Bisa dengan sejarah. Cuman kalau di bidangku itu masuk ke sociolinguistik gitu. Oh, yang tadi kamu bilang ya, yang lihat lingkungannya itu mungkin lebih gaul pas ngomong bahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, kalau aku sih sempat membayang-bayangkan gitu ya, apakah mungkin sebenarnya justru memang dari keluarga itu, misalnya gimana ya, gimana keluarga aslinya dia yang tidak menunjukkan kecintaan pada budaya Jawa dalam hal ini ya, yang sampai orang ini harus mempertanyakan bahwa apakah aku malu atau nggak malu sih pakai bahasa Jawa. Maksudku gini, kalau kita udah bangga, kita nggak punya apa ya, pertanyaan yang kayak meragukan bahwa aku tidak suka atau secinta apa gitu kan, sebenarnya wajar kalau akhirnya ya udahlah karena ragu ya nggak usah aja lah dipakai gitu. Berarti sebenarnya keluarga berperan penting dalam hal ini. Jadi bisa nggak kira-kira disambungin bahwa berarti sebagai keluarga yang memang menuturkan si bahasa tersebut yang kemudian jadi bahasa komunikasi utama, misalnya dari ibu sama si anak ini gitu. Padahal si anak ke Jakarta yang teman-temannya ngomong bahasa Indonesia dan dia merasa tadi nggak gaul kalau pakai bahasa Jawa gitu, kayak malu gitu. Nah, berarti sebenarnya peran seperti apa sih dari dalam keluarga yang harusnya ya si orang ini sih ngomong bahasa Jawa gitu, penuturnya masih ada, tapi mungkin karena dia merasa seperti itu, kemudian yang perspektif yang dia bawa ketika dia berkeluarga dan punya anak adalah mungkin dia membawa itu sebagai hal yang malu, yang maksudnya lu jangan pakai bahasa daerah, bahasa Jawa deh, desa misalnya atau kampung. Ini misalnya. Berarti sebenarnya kan akhirnya hilang juga tuh gitu. Lama-lama penutur bahasa Jawanya. Maka kemudian keluarga itu harusnya gimana gitu supaya kamu tetap menjadi orang yang meneruskan bahasa itu ke dalam hal ini mungkin nggak harus selalu keturunan ya, walaupun memang itu yang lebih gampang kita ukur kan, soalnya itu merupakan bagaimana kamu membentuk sebuah sistem kecil gitu. Nah, menurut kamu gimana, Feb? Kan kalau dari kalau dari Febri bilang tadi kan memang misal Febri punya anak dengan suami yang bukan penuturnya bahasa Indonesia misalnya, kan kamu ngeliat lingkungan yang tadi social linguistik ya, dan itu kelihatan tuh alasannya bahwa oh ya itu, terus nanti dilihat kalau ternyata dia mampu mengikuti ya mungkin ditambahin bahasa Jawa ya kan, mungkin lihat dulu gimana perlunya dan seterusnya tambahin bahasa yang lain. Nah, kalau dari perspektif yang lebih umum nih Feb, konteksnya kayak misal kakakku tadi kan harusnya tidak ada kendala gitu, kenapa akhirnya anaknya tidak diajarin bahasa Jawa? Menurut kamu apa yang harusnya dilakukan oleh si para calon orang tua gitu? Ini target kita sebenarnya untuk para calon orang tua ya, bagi yang berencana untuk punya anak nih gitu. Harusnya gimana gitu menurut kamu, gimana Feb? Kalau aku melihatnya sih, kenapa kita tidak berusaha untuk menanamkan pola berpikir yang apa ya, lebih luas, open minded, tidak hanya terpaku pada satu hal gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cuma punya satu patokan, ya intinya karena lingkunganmu semuanya berbahasa Indonesia, kamu di sekolah pakai bahasa Indonesia, tidak ada kesempatan untuk kamu ngomong pakai bahasa Jawa, ya udah pakai bahasa itu aja gitu. Menurutku itu menutup kesempatan gitu loh, itu menutup kesempatan si anak ini untuk belajar dan untuk tahu lebih banyak. Nah, kalau misalkan kita, ini aku juga belum jadi orang tua ya, cuman
ada kayak keinginan, kenapa enggak gitu loh, kalau misalkan kita bisa menanamkan pola berpikir kritis, pola berpikir yang lebih dengan perspektif yang lebih bagus gitu loh, dan tidak judgmental dari awal, itu akan bagus buat si anak gitu. So dia juga ada di posisi apa ya, tingkat di periode emas yang bisa menyerap banyak hal. Kenapa kita tidak manfaatkan itu gitu. Nah, mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan perspektif orang tua yang memandang anak itu cerdas apa nggak cerdas, cuma dilihat dari ya begini ya begitu, atau ya something like that ya. Jadi kalau misalnya kita kasih kesempatan dia untuk belajar dan tahu kira-kira potensinya di mana, dia punya kemampuan untuk menyerap lebih dari satu bahasa, itu kemampuan ini tidak akan stop di situ gitu loh. Yang tadi kalau misalkan kita hubungkan dengan bahasa dan language and thought itu saling berkaitan. Kalau dia punya kemampuan bahasa yang bagus, ini juga akan nge-boost, ini juga akan memotivasi si anak dan juga akan membuka jalan untuk si anak bisa menyerap hal-hal lain, keilmuan yang lain juga lebih bagus gitu loh. Jadi tidak hanya stop di situ. Jadi kalau kita belajar bahasa, katanya expert itu ada beberapa manfaatnya. Jadi dia akan mencegah demensia istilahnya. Salah satunya. Kenapa? Karena otak akan bekerja lebih cepat. So, bisa dibayangin, ini anak menuturkan lebih dari satu bahasa. Dia bisa menjadi analytical thinker gitu kan. Dia bisa berpikir lebih kritis. Apakah kesempatannya cuma stop di situ aja? Enggak. Dia mungkin kemampuan analytical ini akan ditransfer ke kesempatan belajar di bidang yang lain gitu. Jadi kalau aku melihatnya lebih ke situ ya. Gitu. Aku lebih pengennya para orang tua bisa memahami bahwa ini adalah suatu pintu yang akan mengantarkan si anak untuk mengembangkan cara berpikir kritis, dan ini juga akan menjembatani anak ini untuk bisa berprestasi di beberapa bidang yang lainnya sesuai dengan potensi dia. Jadi kenapa enggak? Kenapa harus limit satu gitu? Itu sih. Setuju. Jadi dari penjelasan Febri sih aku mengambil 2 poin ya, dan aku setuju banget. Pertama adalah ketika di masa emasnya anak sampai 5 tahun bukan, Feb? Kalau di bahasa ya, kalau di teori bahasa sebenarnya sampai dia puber. Gitu. Oh, berarti bisa 12 tahun dong? Sampai dia puber itu katanya bisa menyerap pembelajaran bahasa itu secara cepat, karena tadi fungsinya ini dia belum ada proses yang namanya lateralisasi atau lateralizations. Ya paham. Nah, ini sekali lagi kita bukan pakar pendidikan anak atau sejenisnya ya, kita ngobrol aja gitu. Dan kembali ke aku setuju tadi adalah poin pertama, selama masa anak itu masih masih dalam pengawasan orang tua untuk diajarin. Ya, aku setuju bahwa ya jangan cuman seperti kayak misalnya preschool 3 tahun terus nanti hanya ngikutin apa yang ada di sekolah. Sebenarnya memberi pengetahuan apapun dalam konteks yang sangat luas dari bahasa apapun sebenarnya itu perlu ya kan. Nggak cuman ini, mungkin menarik juga sih kalau aku ngelihat tuh kayak anak-anak zaman yang zaman ini gitu ya, nggak usah jauh deh dari mbak-mbakku gitu. Mereka kemudian konteksnya adalah punya anak terus mau dirawat, ketika mereka sibuk lalu tidak sempat mengurus, akhirnya ya dikasih HP aja gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu bentuk yang berarti komitmennya juga kurang untuk memberikan anak itu pengetahuan seluas-luasnya, bukan dengan cara dikasih aja, tapi beneran belajar bareng ya. Nah, yang poin kedua adalah kemudian ketika dia punya perspektif yang lebih luas, dia melihat sesuatu itu tidak cuman kayak kacamata kuda kali ya. Jadi nggak cuman gini terus jadi kecil hati dan mungkin bisa jadi rendah hati ya, tapi kemudian melihatnya itu kayak Sokrates gitu, yang selalu melihat bahwa ini kok begini, lalu harus bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Kayak kalau nemu sesuatu tuh selalu dipertimbangkan dan
dicari maknanya atau dikembangkan menjadi sesuatu yang berbeda, dan aku setuju banget. Nah, langsung udah berat. Iya, Keringetan. ini berat ya. Ini berat ya topiknya ya. Nah, itu tapi kan konteksnya adalah orang-orang yang berencana punya anak nih, atau mungkin sekarang sudah punya anak dan masih kecil, masih bisa lah pakai konteks itu ya. Tapi sekarang gimana kalau sebenarnya seumuran kita misalnya, maksudnya orang anak-anak yang sudah sekolah umur belasan, sudah 20-an gitu. Sebenarnya menurut kamu, Feb, hal apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seseorang dengan umur yang sudah tidak golden gitu ya, untuk kemudian tetap mengembangkan kemampuan kognitifnya ini dalam hal bahasa gitu. Dengan kondisi yang tadi, gampangnya gini deh, Feb, mungkin untuk orang yang tadi minder atau malu ngomong bahasa Jawa, sebenarnya dia kan masih bisa dalam tanda kutip diperbaiki kan, supaya lebih luas cara pandangnya. Nah, menurut kamu harus diapain nih gitu? Dia harus ngapain gitu? Sebenarnya yang tadi aku bilang tentang critical period itu ada juga expert yang lain yang menyatakan bahwa ya memang ada elastisitas gitu ya di otaknya si anak ini pada usia-usia sebelum pubertas. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa tidak, belajar bahasa itu, ini kalau konteksnya dia mau belajar bahasa ya. Kalau ini konteksnya kalau misalkan para adults ini keinginannya si orang ya? Ini. Nah, kekuatannya anak itu kan tadi terletak pada elastisitasnya itu untuk menangkap sesuatu atau menyerap sesuatu dengan lebih cepat. Kalau kekuatannya orang dewasa, dia sudah punya pengalaman, ya kan? Kemudian dia juga sudah sadar motivasi gitu loh. Jadi sebenarnya motivasi ini berperan sangat penting untuk menentukan atau mengantarkan kesuksesan ini orang untuk mau memakai atau untuk mau belajar dari nol tentang bahasa tertentu gitu. Jadi ada plus minusnya, si anak begini, kalau orang dewasa memang dia sudah ada motivasi, ya pasti dia akan juga bisa. Karena ada salah satu polyglot nih, usianya sudah 64 tahun kalau nggak salah, dia bisa banyak banget bahasa, lebih dari 50. Dan dia buktikan itu gitu loh, dia ngomong bahwa, iya aku belajar bahasa ini tuh di usiaku sekian gitu, dan itu sudah di atas 50 tahun gitu. Dia bisa ngomong bahasa itu secara fasih gitu. Jadi kesempatannya sama, kalau kita sekarang orang dewasa memang punya kesadaran dan punya motivasi tinggi untuk belajar bahasa tertentu dan memang mau ya, karena mungkin, ya berarti bener ya kalau aku ngomong bahasa ini, aku ketemu orang ini, aku bisa pakai bahasa si orang itu misalnya, sekalipun aku bukan penuturnya. Pesan itu juga akan lebih nyampe gitu. Jadi ngomongin kesempatan, mau anak, mau remaja, mau orang tua, mereka punya plus dan minusnya sendiri dari segi kognitifnya, dari luar itu, dari internal atau dari faktor eksternal yang ada di dirinya dia. Nah, orang dewasa itu terletak di motivasi dan juga pengalaman yang sudah dia miliki. Gitu. Nah, tapi kalau kasusnya tadi misalnya gini, dia sebenarnya bisa udah fasih bahasa Jawa, tapi dia nggak mau pakai gitu, dan dia sudah pada kondisi yang sebenarnya minder misalnya ya, kita sebenarnya nggak tahu persis, tapi dari gestur sama ekspresi wajah itu kelihatan kalau dia minder gitu. Nah, jadi harusnya apa nih, kan bahasa Jawa udah bagus gitu, bahasa Indonesia juga iya. Apakah misalnya kita bisa lihat dari bahasa Inggrisnya gimana? Apakah dia harus mendalami bahasa Inggris misalnya? Atau apa yang salah sebenarnya? Gimana cara memperbaikinya gitu? Menurut lu gimana? Sebenarnya kembali lagi ke motivasinya dia sendiri ya, gitu loh. Karena dia sebagai pengguna atau penutur bahasa itu, mau dia pakai atau enggaknya kan dari dianya sendiri gitu loh. Kalau misalkan dibilang faktor apa yang bisa membuat orang ini supaya menerima bahwa dia adalah salah satu penutur bahasa, katakanlah bahasa Jawa, dan mau menggunakan itu, kembali lagi ke orangnya sendiri. Kita mungkin yang di luar yang tahu bahwa kita mau menyuarakan ini, kalau misalkan bahasa Jawa itu juga penting loh, bahasa Jawa itu juga bagus loh, ada nilai-nilai moral di situ, apa segala macam. Itu akan yang bisa kita lakukan orang-orang di luar dia hanya sekedar sosialisasi atau sekedar sharing informasi gitu loh, dan menunjukkan bahwa it's okay to use this language gitu loh. Nah, pada pilihannya lagi ya kembali lagi karena ini orang sudah adults gitu, dia sudah dewasa, dia punya
dia tahu bagaimana cara mengambil keputusan sebenarnya kan. Jadi kita nggak bisa paksaan bahwa ya kamu orang Jawa asli harusnya ngomong sama aku yang orang Jawa juga harus bahasa Jawa. Kita nggak bisa begitu karena itu adalah pilihan dia pribadi gitu. Cuman yang kita bisa bilang sebenarnya mau kita ngomong bahasa Jawa, mau kita ngomong bahasa Indonesia, mau kita ngomong bahasa Inggris, asalkan sesuai dengan konteksnya, kapan dan untuk urusan apa kita pakai, ya sudah. Gitu. Ya kayak kita lah ya, Feb. Maksudnya kita juga menyesuaikan lagi di kondisi apa kita pakai bahasa Inggris gitu. Kondisi apa kita bebas ngomong pakai bahasa Jawa. Nah, jadi sebenarnya aku malah pengen menggarisbawahi di yang terakhir tadi. Berarti kan ketika dia tidak tahu harus melihatnya seperti apa, aku malah mau bilang bahwa mau menegaskan lagi bahasa ibu yang sebenarnya sudah jadi bahasa kamu, ya bahasa ibu itu kan berarti artinya yang digunakan antara kamu dan keluarga. Kita bisa bilang gitu nggak? Ya kan, bahasa ibu. Atau bahasa gimana? Ibu tuh jadi bahasa ibu, bahasa pertama yang kita bisa boleh nggak sih dibilang kuasai? Kalau di dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya. Mungkin ya. Jadi soalnya kalau bahasa ibu itu kita nggak perlu mempelajari itu secara formal di sekolah, tapi kita sudah dikenalkan itu dari lahir gitu kan. Makanya kita secara otomatis bisa ngomong bahasa tersebut gitu loh. Beda dengan bahasa Inggris yang kemudian ya aku bisa bicara bahasa Inggris karena melalui suatu proses yang namanya belajar. Nah, gimana proses itu kan formal gitu loh. Iya, berarti kan bahasa ibunya Febri adalah bahasa Jawa. Aku juga bahasa ibu aku adalah bahasa Jawa. Nah, berarti sebenarnya aku juga malah pengen menekankan dari yang tadi kita bahas tentang si orang yang minder tadi adalah perlu menyadari bahwa sebenarnya bahasa ibu itu memang perlu tetap dilestarikan dalam konteks ketika kamu sudah menguasai bahasa pertama kamu yang tanpa harus proses belajar, maka di tataran itulah kamu sudah bisa mengembangkan ide yang lain dalam konteks bahasa yang lain kan. Maka janganlah merasa bahwa nggak ada gunanya gitu bahasa yang kamu pelajari di bahasa ibu gitu. Karena seperti yang udah Febri jelasin tadi gitu, kalau sampai kamu merasa malu kemudian tidak memakainya, ya sudah mungkin itu ada proses penyesuaian. Kamu masih belum bisa menerima bahwa kenapa aku harus tetap berbahasa Jawa gitu. Tapi kan nanti kalau kamu sendiri adalah orang yang ingin punya anak dan membuat anakku berbicara bahasa ibu, yang kita juga belum tahu bahasa ibunya akan menjadi seperti apa gitu, karena tergantung kamu juga mungkin lingkungan sama suaminya orang mana gitu kan, misalnya atau istrinya orang mana. Tapi yang aku justru pengen tetap tekankan adalah yang membuat seorang kamu bisa lebih bonding atau apa tuh punya ikatan yang lebih kuat dengan anakmu pasti adalah bahasa ibu kamu. Maka ketika aku seorang Jawa yang jika suatu saat nanti aku pengen punya anak, ya aku pengennya anakku tetap aku ajarin bahasa Jawa terlepas suamiku orang mana gitu. Karena itu cara aku membentuk ikatan dengan anakku gitu. Maka suamiku juga yang misalnya bukan orang Jawa, misalnya orang Padang ya, jadi harus pakai bahasa Minang. Ya mungkin cara suamiku, aku akan mendorong, wahai suami, ajarilah anak kita ini bahasamu, bahasa ibumu gitu. Menurutku itu yang aku pengen tetap lestarikan gitu. Nah, lumayan nih ya, kita udah sekitar 50 menit gitu. Akan sangat banyak sebenarnya yang bisa kita bahas. Kayak misalnya aku pengen sedikit nyinggung soal ini nih. Tadi yang kamu sempat ngomongin soal banyak makna atau filosofi di dalam bahasa Jawa gitu. Jadi mungkin aku bisa bilang untuk para penutur bahasa Jawa di luar sana yang mungkin masih merasa ragu atau jarang pakai bahasa Jawa padahal dengan sesama penutur gitu. Sebenarnya nggak punya alasan bahwa malu atau minder, tapi cuman terbiasa aja dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi secara tidak sadar kamu tidak lagi menuturkan bahasa itu. Gitu. Maka yang aku mau bilang kepada kalian adalah jangan lupa loh, dulu pas zaman Borobudur udah dibangun, itu di Eropa sana masih barbar gitu. Jadi kayak betapa bahasa Jawa itu sangat syarat akan filosofi dan makna gitu. Ya kalau
ada kesempatan untuk baca buku-buku di literatur Jawa gitu, akan sangat banyak perspektif yang bisa kita bangun dari itu. Sementara kita kembali ke tadi, nggak bisa diterjemahkan kalau kamu nggak bisa bahasa Jawa, lalu pengen memaknai sesuatu yang lebih besar, yaitu si budaya Jawa dan bahasanya ini, yang sudah meninggalkan banyak peninggalan gitu ya, kamu akan kesulitan untuk memahaminya lebih luas gitu. Padahal kita lihat dari sisi budaya, sayang dong kalau udah nggak ada yang bisa bahasa Jawa, ada literatur Jawa yang perlu kamu pelajari, tapi lama-lama ya tadi language attrition ya, pengikisan gitu. Ya musnah lah gitu. Jadi jangan sampai lupa adalah terkikisnya bahasa daerah itu nggak cuma semata-mata karena kamu tidak cuman aku peduli kok misalnya, aku seorang Jawa yang misalnya nonton wayang, ngerti emangnya kamu kalau dia ngomong apa gitu. Ya sebenarnya salah satu contoh, karena wayang pakai bahasa Jawa yang sudah tidak digunakan lagi, itu bahasa Kawi. Yang aku juga kalau nonton nggak ngerti gitu. Itu salah satu contoh yang juga ngerti. Ya kan? Karena memang dulu tidak dilestarikan, dan itu sebenarnya bisa dibilang sudah musnah. Hanya kalangan tertentu yang bisa mengerti. Padahal aku pribadi pengen mengerti, nonton wayang, ngomongin ini gitu. Ya udah, itu udah di perspektif aku tidak punya kesempatan untuk belajar dengan seseorang karena sangat kecil orang yang mampu berbahasa itu. Kemudian jangan berpikir bahwa aku tetap nonton ini kok, aku tetap merasa cinta. Cinta aja nggak cukup. Kamu harus menjadi praktisi gitu. Supaya penuturnya tetap langgeng, lestari gitu. Karena dengan cara itulah satu-satunya kamu bisa mendukung bahasa daerah itu tetap menjadi kayak basis para penutur Jawanya itu memahami tentang budayanya gitu. Gitu kan? Dan jangan salah, maksudnya banyak banget kata-kata yang dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Jawa. Betul sekali, itu dia. Dan menariknya adalah jeng. Apa ini yang menarik? Nggak bisa bunyi. Nah, apa yang menarik? Jadi, karena Febri udah nyebutin itu, saatnya kita main kuis. Oke. Kuis apa ini, Erdin? Nah, kan aku udah minta Febri kan untuk nyiapin beberapa kata untuk kita mainkan bersama, yaitu beberapa kata Jawa yang nanti kita harus saling tebak ya? Iya. Mengartikan, ya pokoknya harus menjelaskan, bukan menjelaskan ya, padanan kata. Jadi satu kata harus dijawab dengan satu kata. Oke. Kalau satu kata jawab satu kata dalam bahasa Indonesia jawabnya. Dalam bahasa Indonesia. Kalau bisa satu kata, skornya 1. Tapi kalau dengan penjelasan, skornya setengah. Sip. Nanti kita lihat siapa yang menang. Nah, semoga pengalaman saya tinggal di Yogyakarta akan membantu saya memahami kata-kata dari Erdin Juwita. Gimana saya? Aku nggak ngerti bahasa Jawa Timuran. Terus satu lagi sebelum kita mulai. Kalau ternyata nanti pas penjelasan, kan kita tetap akan diskusi nih dalam kata itu, penjelasannya apa, kira-kira kata yang mirip itu apa gitu. Kita coba cari gitu ya. Nah, kalau ternyata terpaksa harus pakai bahasa Inggris untuk menjelaskan, itu dalam konteks kita lagi ngobrolin ya, udah nggak skor-skoran. Iya. Ya ayo deh gitu. Oke, sip ya. Oke, kita coba dengan 5 kata ya. Aku dulu deh. Erin dulu deh. Iya. Oke. Nah, nggak boleh googling ya ini ya? Nggak boleh. Aku udah nyiapin. Oke. Tapi jangan googling ya. Enggak, tidak. Soalnya online, jadi kayak, ayo Febri. Iya. Aku mau contek dulu. Oke. Kata pertama. Kata pertama. Aku kasih waktu. Jadi waktunya 5 detik ya. Cukup nggak tuh? Oke. Ya udah 5 detik. Ya. Melipir. Menepi. Bener nggak? Enggak. Bener dong. Iya dong. Melipir menepi. Iya kan? Bener deh kayaknya. Melipir menepi. Bener kan? Menurutku enggak.
Tapi kamu punya kesempatan kedua untuk menjelaskan. Jadi skornya setengah kalau gitu. Enggak, salah. Masa Coba. sih enggak? Enggak. Melipir ke kanan, menepi. Enggak, salah konteks. Berarti selama ini kamu Masa sih? Selama ini kamu salah Melipir. make. Iya. Atau mungkin di bahasa aku emang gitu, melipir sih. Oh. Apa dong? Oke, udah nyerah deh. Oke, aku dapat setengah. Apa? Ya. Apa artinya melipir? Dapat 0, nggak bisa. Oke. Apa artinya melipir? Oke. Ini nanti kamu tolong jelasin di versi Jombang ya, mungkin aja ternyata beda maksudnya. Nah, kalau melipir di Magelang itu adalah jalan perlahan di sepanjang jalan itu dan kecil. Oh. Jadi kayak gitu. Misalnya apa yang salah ya? Untuk para orang Jawa Timur, kalau misalkan saya salah, mohon dimaafkan. Melipir, iya melipir. Enggak, itu gitu. Aku lupa bahasa Jawanya apa ya. Kalau kamu naik motor terus mau minggir kan? Bukan. Melipir itu misalnya yang paling sering dipakai melipir itu kalau kamu naik motor, terus kamu mau lawan arah. Kan kamu takut ketabrak dong dari yang arah sana. Oh, ya. Jadi kamu harus minggir banget sampai kamu. Jadi melipir itu minggir. Minggir tapi kamu jalan terus. Dan itu kecil karena kamu kan takut ketabrak. Jadi kamu tuh yuk melipir aja. Nah, kalau aku ngomong pasti melipir tuh pelan-pelan terus jalan tapi di pinggir dan kecil gitu. Ya udah. Oke, itu melipir ya. Oke. 0 kalau gitu untuk Febri. Baiklah, sekarang giliran saya. Masih kata pertama, oke. Kata pertama ya. Drenginging. Ayo, drenginging. Ayo, ada n-nya ya ngomongnya, bukan drenginging, tapi drenginging. Ayo. Oh, aduh, sebenarnya jujur nggak tahu ya, tapi aku cobain. Aku nggak tahu padanan kata, jadi aku coba pakai skor setengah menjelaskan. Mungkin kalau dari kedengarannya itu drenginging mungkin mirip dengan sesuatu yang hubungan sama suara. Terus ngomong terus nggak berhenti. Bisa gitu nggak? Di Magelang nggak ada nih. Drenginging itu ini kan susah tahu cari padanan katanya. Drenginging itu kalau misalkan anak kecil nih, dia lagi sakit panas, terus dia kayak nangis, kayak gitu drenginging. Atau misalkan dia minta sesuatu, ngerayu-ngerayu orang tuanya sambil nangis, drenginging gitu. Oh, bisa nggak kalau merengek di bahasa Indonesia? Ya, benar, ya merengek, benar. Tapi pas untuk merengek itu sesuai dengan ini? Nggak bener-bener pas ya. Kalau merengek itu kan maksudnya ini jangan-jangan saya yang salah memaknai, tapi yang saya pahami drenginging adalah begitu. Jadi merengek kayak nangis aja gitu loh, yang aku mau itu kayak gitu, itu namanya drenginging. Ada tambahan situasi lagi nggak, kayak misalnya kalau merengek itu sudah mewakili, bedanya apa? Kan kamu katanya kurang pas nih, apa dong? Drenginging. Kalau merengek kan meminta sesuatu kan, dan itu nggak berhenti. Tapi kan meminta sesuatu kan. Iya, berisik. Kalau drenginging kan berisik gitu kan. Kalau drenginging kan bukan karena dia meminta sesuatu, itu bisa juga ekspresi dia sedang misalnya kesakitan kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, itu bisa nggak sih diasosiasikan ke minta sesuatu. Misalnya nih anak nih lagi cerewet, terus habis itu dia kondisinya, kalau anak kecil ngalem ke orang tuanya, ke mamanya, ke ibunya. Ya gitu. Ya udahlah ya. Ya pokoknya begitulah ya. Ya ini susah nih urusan kata drenginging ini. Next, aku mau kata selanjutnya, aku dapat skor 0 sama ya. 0 sama. Oke, ayo. Nah, kata kedua. Ini aku mau menyentuh area duduk ya. Tapi katanya adalah ngelemprak. Oh, kayaknya aku tahu nih. Tapi nggak ada kayak gitu di bahasa Jawa Timuran. Lemprak itu mungkin ngelempoh kali ya di bahasaku. Apa tuh? Coba jelasin. Duduk di lantai. Bener nggak? Dijelaskan
lebih Duduk komprehensif. di lantai. Kayak gimana ya menjelaskannya? Bisa diperagakan mungkin? Lesehan masuk nggak? Lesehan. Menurut kamu? Enggak. Nah, terus apa bedanya? Lempoh. Itu kan susah, gimana ya? Posisi kaki. Lempoh. Posisi kakinya. Jadi, apakah itu berhubungan dengan posisi kaki misalnya? Lemprak. Atau gimana itu terjadi misalnya? Kalau aku memaknainya cuma yang lempoh berarti lu duduk di lantai udah, nggak pakai alas. Bener nggak sih? Atau pakai alas? Ya pokoknya duduk di lantai lah. Mau dia pakai alas apa enggak? Ya udah kasih setengah lah skornya. Jadi bener ya. Berarti itu di bahasa Jawa Timuran namanya ngelempoh. Ngelempoh. Oh, jadi para pendengar ngelemprak itu ya di versi adalah Magelang. ngelempoh. Ngelempoh. Nah, kalau ngelemprak itu sebenarnya bukan lesehan. Kalau di bahasa Indonesia ada lesehan kan. Kadang kita kalau ke restoran duduk di bawah yang nggak pakai kursi itu lesehan. Nah, ngelemprak itu sebenarnya spesifiknya adalah duduk di lantai dengan santai yang dilakukan secara tiba-tiba. Misalnya, secara tiba-tiba. Ya, misalnya kita lagi ini nggak harus di rumah ya, dimanapun misalnya, bahkan di trotoar misalnya, terus capek banget, terus langsung, aduh duduk deh. Duduk gitu aja. Duduk, itu kelemprak. Ya, di bawah gitu. Dan itu posisinya berarti di bawah itu ada beberapa orang yang akan duduk di kursi di apa. Jadi kayak memang posisinya di bawah gitu. Harus tiba-tiba, jadi harus santai di lantai dan tiba-tiba. Ada harus tiba-tibanya ya. Iya. Kalau ngelempar kayaknya nggak ada harus tiba-tiba. Tapi dia di atas lantai duduknya. Ya gitu boleh lah. Tanpa alas. Oke, boleh lah, boleh. Nah, kata kedua dari Febri. Kata kedua. Oke. Kementus. Kementus. Ya. Ayo dong, tebak dong. 0 lagi. Apa bagaimana ya? Kementus. Baik. Aku nyerah kalau sinonimnya nggak ngerti ya. Padanan kata nggak ngerti. Tapi kalau bayangan aku, ini aku jujur nggak ada sama sekali. Iya kan? Terbatas kan? Karena kita nggak ngomong kata itu gitu. Jadi kadang-kadang untuk visualize that itu susah, ya nggak? Ya, apa coba? Kementus, bentar ya. Kementus tuh mungkin gini. Kamu antara dua deh, aku bayangin ini antara kamu nyebelin banget. Jadi ada seseorang yang nyebelin dan belagu, kayak sombong dan banyak omong, kayak mulut besar. Tapi makna yang aku bayangin yang lain adalah kamu itu kayak kecewa dan sampai melongo karena tidak ada skor buat Erdin Juwita. Apa dong? Mentus itu ini contoh kalimatnya dalam bahasa Jawa ya. Anjene dadi arek ojo kementus digandani yo. Kandane ojo kementus. Tuh, saiki salah kan? Nah, apa itu? Berarti kayak sok gitu loh, sok pinter. Berarti bener dong yang tadi belagu. Tapi kan nggak tepat banget, nggak 100% sama. Ya belagu lah, boleh lah, masuk lah. Ya udah setengah dong nilainya. Ya udah setengah. Oke, setengah sama. Lanjut kata ketiga. Oke, kata ketiga. Ini seru nih. Nah, ngelesot. Pernah dengar kan? Ngelesot. Iya. Suster ngesot beda sama ngelesot. Bukannya sama ya ngelesot sama ngelempoh. Tapi memang ngelesot. Kalau ada sama. Ngelesot itu berarti ngelempoh. Ngelemprak. Spesifik ada bedanya. Jadi kalau misalnya dulu kan terkenal suster ngesot kan. Ngesot pun itu kan sebenarnya juga dari bahasa Jawa kan. Ngesot itu kan memang ya gimana sih suster itu jalan. Jadi kayak dia duduk di lantai, kemudian jangan ngomongin suster ngesot dong. Ya udah. Jadi intinya horor. Ya udah. Nah, ngelesot itu hampir mirip tapi bukan. Coba kamu bayangin itu artinya apa? Ngelesot mirip ngelesot. Tapi spesifik banget. Oh, tidur di lantai.
Iya. Glosor itu beda lagi. Hmm? Beda Bukan lagi. ngelesot. Iya, tidur di lantai. Tapi Apa dong ngelesot? Di Jombang dipakai nggak? Dipakai ada ngelesot. Atau tidur. Iya. Iya, tidur di lantai ngelesot. Nah, bener nggak? kalau ini sebenarnya aku agak nggak yakin, tapi juga menurut pemahaman aku dan teman-teman, karena pernah ini kan kayak bercandaan buat ayo coba bahasa Indonesianya apa gitu, karena ada temen yang nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Nah, ngelesot adalah kalau kamu dari duduk di kursi misalnya, terus pengen duduk di lantai. Tapi kamu sliding. Jadi kayak bisa bayangin kan kayak gitu loh. Gitu. Gitu. Jadi kayak prosesnya itu dari kursi terus kayak itu ngelesot. Oke. Terus memang jadinya tiduran di lantai gitu. Gitu. Nah, tuh ngelesot. Oke. Jadi kalau gitu baik. Ya setengah lah buat Febri, mirip lah ya. Oke, sekarang giliran saya. Sip. Andok. Pernah denger gak sih andok? Ayo tak cak andok. Waduh. Apa itu? Ayo tak cak andok sih. Aduh, apa ya? Itu andok. Ngomongnya gitu. Pakai G ya itu andok. Andok. Sound. Karena bahasa Inggris andok. Ini andok gak pakai andok. Andok like ingkok. No, beda ya. Enggak. Andok. Apa? Gak ada ide ya? Enggak ada. Nebak. Sebentar ya. Kalau bayangan aku. Jangan Google ya. Enggak Google. Dalam coba. Karena kan mungkin karena bahasa Jawa itu mirip-mirip, jadi dari cara dia terdengar tuh bisa dibayangkan. Iya, tapi ini bukan endok ya. Ini bukan endok loh ya. Ini andok loh ya. Endok telur kan? Yo, apa? Andok. Mungkin ini naik kereta kuda. Tidak. Oh, bukan. Itu andong. Sama. Tidak. Ya udah nyerah. Itu andong ya. Andok. Misalnya contoh kalimatnya. Wak Jolong buka warung anyar, ayo tak andok. Nah, itu apa coba? Wak Jolong warung anyar itu loh, jetas buka, ayo tak andok. Jajan. Iya. Main. Andok itu treat gitu loh. Oh, traktir. Ya makan di situ, makan di tempat, makan di andok. Ayo andok. Enggak, bukan traktir, lebih kepada kita makan di tempat itu. Oh, berarti kalau di aku tuh istilah itu adalah ngiras. Ngiras? Pernah dengar? Nggak tahu, tidak. Yang aku pernah dengar adalah miras, bukan ngiras. Bukan miras ya, tapi ngiras. Nah, ngiras itu biasanya kalau misalkan lagi ke tempat makan kan, makan yuk gitu kan. Biasanya pertanyaannya ngiras. Jadi kayak mau makan di tempat atau dibungkus. Nah, ngiras itu adalah dine in. Nah, bener. Ando itu dine in. Dine in. That is the word. Oke, your turn. Sebentar. Berarti kalau gitu bahasa Indonesianya makan di tempat dong? Iya nggak sih? Ya nggak tahu. Iya. Nggak ada. Iya, makan di tempat. Makan di tempat. Ya udah, aku 0 ya. Iya. Oke, aku 1. Berarti skor sementara. Skor sementara adalah 1-0. 1,5, aku 1,5. Oh, baik. Yang penting kan aku masih menang ya. Lanjut kata keempat. Kata keempat, nih kayaknya kayaknya aku tahu nih. Iya, akan jadi kata yang terakhir gimana, Feb? Kayaknya Oke. Ya, sip. Nah, kata keempat, pilih yang susah nih kayaknya. Ya. Masih yang susah-susah. Oke. Katanya adalah apa? Nyungsep. Nyungsep. Gampang itu, kecil. Salah kira. Kecil. Nyungsep kan? Apa? Nyungsep. Jatuh. Tengkurap. Bener nggak? Bener. Iya dong. Oke. Ya udah. Kenapa ada nih itu ya? Kecil.
Nah, kalau ngecil. Asya macam. Oke, sekarang sebentar. my turn. Ada istilah di bahasa Indonesia yang kayaknya mirip. Nyungsep juga terperosok, bukan ya? Terjerembab. Oh iya. Jadi memang kalau dijabarkan itu jatuh, terdorong ke depan, atau tertelungkup, atau kayak gitu jatuh. Ya, itu nyungsep. Ya, kayak aku nih nyungsep ya. Oh ya, jadi yang mendarat yang mendarat itu area ini ya biasanya. Depan. Jatuh ke depan. Area depan. Ya begitu Oke, ya. Sekarang giliran saya. Oh, ngerti, aku ngerti. Asyam. Prejengan. Ayo, ngerti gak kowe kata prejengan? Prejenganmu? Lari. Aduh, aku nggak ngerti apa ya. Gak ngerti prejengan? Oh, oke. Jadi aku tuh nggak ngerti, tapi aku mau mencoba. Saya menahan tawa. Aku mencoba di penjelasan ya. Mungkin pajangan itu kayak pajangan. Jadi bukan. Apa ya? Tidak. Sudah tidak usah dijelaskan lebih lanjut, Mbak Erwin. Ya udah nyerah. Prejangan itu gaya, model. Jadi prejenganmu. Kayak modelmu, gaya lu. Itu prejengan. Berarti kalau bahasa Indonesia gaya lu gitu. Prejengannya arek itu. Jadi prejengan, gayanya dia, pembawaannya dia. Oh, berarti itu kata benda dong, bukan kayak gaya lu, tapi lebih ke gayanya kamu, gitu. Dan biasanya diungkapkan untuk mengekspresikan kekesalan. Misalnya, prejengan hariku, kakak karuan. Maksudnya, tahu nggak sih arti kata gak karu-karuan? Jangan gak karu-karuan. Ya kayak gitulah. Gitu. Aduh, seru banget tuh. Jadi aku dapat 0 deh kalau gitu ya. Nah, skor terakhir yang kita dapatkan adalah Febri dengan skor unggul memenangkan kompetisi ini. Yaitu skornya 2. 2 ya. Mantap. Dan Erdin skornya setengah. Oke. Baik. Nah, sebelum aku menjelaskan kenapa kita main games ini, ada satu kata yang menarik. Kayaknya kamu akan bisa menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Coba, kalau misalkan aku ngomong merentek, kamu tahu nggak itu merentek? Apa? Bahasa Indonesia apa nggak? Merentek. Merentek apa ya merentek? Merentek. Bentar. Saya tidak mau menyerah ya. I don't wanna give up. Merentek. Menyebar bukan? Kurang spesifik. Merentek. Nyerah ya? Iya, apa? Nanti mungkin kalau aku habis jelasin, kamu coba deh cari bahasa Inggrisnya apa ya. Jadi merentek itu sesuatu yang sifatnya menyebar, merembet dengan luas dan lebar, seperti mungkin kalau dibayangin itu kayak sel kanker ya, yang kayak jamur yang gini loh. Nah, gini, yang nah itu harus pakai kata merentek, karena menyebar itu kan bisa jadi ada orang yang berpindah kan untuk menyebarkan sesuatu. Nah, itu enggak, itu harus kayak sel kanker atau jamur yang gitu. Menurut kamu apa bahasa Inggris? Karena sebenarnya aku mikir bukan mungkin spread itu. Ya, disperse, scatter. Nah, sprawling masuk nggak? Sprawling, enggak deh. Outspread, enggak deh. Merentek itu harus khusus konteksnya yang kayak tadi itu, maksudnya. Iya, sesuatu yang kayak jamur. Enggak harus sel kanker, tapi sifatnya itu sesuatu yang sangat kecil. Merembet. Merembet disperse. Tapi iya gitu, kayak jamur. Disperse bukan sih? Iya nggak? Disperse. Nggak ya, nggak yakin deh. Outspread. Ya udah PR lah ya, ntar mana tahu bisa kita jawab gitu lah kalau ya, atau mungkin ada yang komen di bawah. Ada acara begitu nggak sih?
Ada bisa begitu nggak? bisa. Jadi nanti akan Erdin unggah di YouTube dan juga Spotify. Jadi untuk yang nontonnya di YouTube ya pasti bisa kasih komen, mana tahu bisa cari padanan kata yang tepat. Nah, untuk mengakhiri semua ini sebenarnya kenapa sih kita main games? Tujuannya adalah bahwa ada beberapa kata, nggak cuma beberapa ya, banyak kata di bahasa tertentu yang tidak dapat begitu saja diartikan atau dialih bahasakan. Dialih bahasakan di bahasa lain gitu. Jadi harus selalu mencari yang paling dekat, padahal sebenarnya itu tidak menggambarkan situasinya gitu. Dan itu terjadi di bahasa Jawa yang harus misalkan dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Nah, ya sebenarnya kan bahasa Jawa itu adalah bahasa yang tidak diakui sebagai bahasa resmi, meskipun di Google Translate tuh ada Javanese. Tapi setiap kali aku coba itu nggak berguna, nggak bisa berhasil. Jadi sebenarnya aku maklum karena sebenarnya itu adalah PR-nya orang-orang corpus linguistics. Oh, kamu dong, Feb. Titip dong kakak, nanti tolong di ini ya, dikembangkan gitu. Jadi oke, lanjut. Jadi sebenarnya menariknya adalah bahasa Jawa itu kan sudah sangat lama, yang tadi aku bilang, zaman Borobudur udah dibikin aja, si Eropa masih barbar gitu. Jadi banyak filosofi dan makna yang sudah sangat kuat mengakar, yang kalau nanti penuturnya itu berkurang dan nggak banyak yang memahami literatur bahasa Jawa ini, yang penuh dengan filosofi ini, gimana kita bisa memahami hal-hal yang lebih luas gitu. Karena banyak sekali kata yang tidak dapat dimaknai dalam bahasa Indonesia gitu. Meskipun sebenarnya ada beberapa kata dalam bahasa Jawa yang lebih mudah diartikan dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Inggris juga udah bahasa tua kan ya, Feb ya. Jadi agak mirip gitu. Jadi Erdin, tahu nggak buktinya apa? Apa? Ya, kalau mau nerjemah dokumen ke Swan Translator bayarnya mahal. Iya kan? Iya, benar juga. Jadi kamu translate emangnya, Feb? Nerima? Mungkin mau beriklan? Enggak. Oh, tidak. Saya bukan penerjemah, teman-teman. Karena untuk jadi penerjemah itu harus punya yang namanya sertifikat khusus, makanya dia bisa disebut dengan sworn translator. Makanya dia bisa pasang tarif yang dihitung per karakter atau per kata atau per page gitu. Oh iya, karena proses menerjemah itu sangat susah. Berarti kalau nanti aku misalkan pakai dalam bahasa Jawa, bisa jadi penerjemah bahasa Jawa ke bahasa lain dong ya? Harus cari lisensi ya, Masalahnya itu harus ada lisensinya gitu. Mana ada yang ngasih lisensi bahasa Jawa? Ya udah, kalau gitu saya tidak punya jawaban untuk itu. Mana tahu nanti Febri setelah sudah berhasil di S3 kemudian memperbaiki Google Translate, bahasa Jawanya lebih keren ya kan? Semoga ya teman-teman. Amin. Dan semoga Febri juga lancar nanti studinya di Amerika Serikat. Thank you. Terima kasih. Thank you so much for coming. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Yu. Sampun mampir. Matur suwun Yu. Kalau aku ngomongnya Yu ya, bukan Mbak Yu. Ya, matur suwun Yu. Jadi untuk berikutnya jangan lupa terus saksikan podcast Erdin J atau dalam bahasa Indonesia. Podcast itu adalah siniar. Untuk episode berikutnya. Dadah. Makasih, bye-bye.